181 Bersediakah kamu menjadi pasanganku? Sishi. Mengapa kamu di sini? Gumamnya pelan sebelum dia bisa melanjutkan bicaranya. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Aku khawatir padamu. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Kalau seperti dulu, dia bisa menjadi pasangannya dan menggenggam tangannya secara terbuka sambil menerima tatapan penuh tanya dari para artis dan media tanpa rasa bersalah. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasa ada jurang yang memisahkan mereka. Dia melihat kesedihannya dan ikut terdiam. Ruangan menjadi dingin karena keheningan mereka. Seabad tampaknya telah berlalu sebelum lelaki itu menghampiri wanita itu, dan seperti seorang pria sejati, mengulurkan telapak tangannya kepadanya dengan kepala tertunduk. Wanita cantik, apakah kau bersedia menjadi pasanganku? Dia meliriknya dengan heran, lalu perlahan-lahan meletakkan tangannya di tangannya. Saya bersedia. Keduanya tersenyum satu sama lain. Sebuah lampu gantung besar tergantung di tengah ruang makan yang megah dan menerangi lantai dansa dengan lampu kristalnya yang cemerlang. Yun Tianyu melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, namun sorot matanya penuh kekecewaan. Apakah disinilah ibu akan menghadiri pesta? Ya, Direktur Yun, sudah di sini. Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke kamar untuk beristirahat? Tidak. Di balkon elegan di lantai 2, Yun Tianyu, yang duduk santai di pangkuan Li Hanlin, menyeruput minuman kola yang bergelembung melalui sedotan dan mengamati sekelilingnya. Beberapa pemegang saham utama Lezi Holdings juga diundang ke acara gala yang diselenggarakan oleh Huanyu Entertainment ini. Li Hanlin, sebagai anggota Dewan Direksi, tentu saja termasuk di antara mereka yang diundang. Yun Tianyu tidak tertarik dengan acara seperti itu, namun dia ingin melihat ibunya dalam kemewahan, jadi dia meminta Li Hanlin mengatur agar dia juga hadir. Ia mengenakan celemek hitam yang disetrika di atas kemeja putih sederhana dengan dasi kupu-kupu yang senada. Kacamata bundar di wajahnya membuatnya tampak sangat menawan. Dia mengkritik desain interior hotel, gaya ini sudah ketinggalan zaman. Agennya dengan hati-hati menjelaskan dengan keringat dingin di dahinya, Direktur Yun, ini adalah hotel paling bergengsi di Asia. Tidak ada yang sebanding dengan ini. Anak laki-laki itu mengerutkan kening tanpa mengubah nada kritisnya. Gaya bicaranya terlalu rendah. Ada sedikit keributan saat dia berbicara. Dia mengangkat alisnya, melompat turun dari pangkuan agennya, dan berlari menuju pegangan tangga. Dengan kepalanya di antara dua balok pegangan tangga, dia menjulurkan lehernya untuk melihat lebih dekat. Yang Mi, Han Yuyan, dan artis lainnya perlahan memasuki aula acara. Dia mengerutkan kening dan cemberut kecewa, sambil bergumam, di mana ibu? Li Hanlin mengikutinya ke pengacara dan berlutut di sampingnya, sama sekali tidak menyadari perilakunya yang tidak pantas pada kesempatan besar ini. Direktur Yun, ibumu belum datang. Yun Tianyu setuju, iya. Orang yang paling penting selalu menjadi yang terakhir masuk. Ini adalah pesta terbesar yang pernah diselenggarakan Huanyu Entertainment. Anda dapat melihat begitu banyak bintang dan elit papan atas di sini. Perusahaan ini benar-benar berpengaruh. Orang-orang ini polos dan kasar. Mereka tampak membosankan, kata bocah itu sambil cemberut. Agennya menatapnya diam-diam dan tidak berkomentar. Dia tahu bahwa anak laki-laki itu hanya memperhatikan ibunya. Di dalam hatinya, ibunya adalah yang terpenting. 182 Ibu bagaikan peri. Dia tahu bahwa anak laki-laki itu hanya memperhatikan ibunya. Di dalam hatinya, ibunya adalah yang terpenting. Alasan Lezi Holdings melebarkan sayap ke industri hiburan dengan berinvestasi besar dalam film mendatang, The Green Apple, adalah anak laki-laki ini. Ketika dia menggali lebih dalam, Yun Tianyu hanya menjelaskan secara singkat, ibu saya adalah pemeran utama wanita dalam film ini. Tidak seorang pun di lokasi syuting diizinkan untuk menindasnya. Tim produksi awalnya memiliki banyak pertimbangan untuk pemeran utama wanita dalam film tersebut. Lin Fengtian menginginkan Yun Sishi, tetapi pendukung Yang Mi dan Yan Bingqing sayangnya tidak mau menyerah. Yan Bingqing terutama mendapat dukungan dari Yang Shoucheng, dan sulit bagi asisten sutradara untuk menolak petinggi ini. Mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Peran itu akhirnya diberikan kepada Yun Sishi setelah banyak pergumulan. Orang hanya bisa membayangkan perkelahian kucing yang terjadi dalam prosesnya. Sebagai investor terbesar, Lezi Holdings memiliki keputusan akhir dalam peran utama itu, dan karena mereka memilih Yun Sishi, bahkan Yang Shoucheng tidak dapat ikut campur dalam keputusan itu.
Lin Fengtian jelas sangat gembira dengan hasil ini. Pertarungan pun berakhir seperti itu. Li Hanlin merasa heran dengan besarnya cinta anak laki-laki itu kepada ibunya. Dia pernah melihat anak-anak yang berbakti, tetapi dia belum pernah bertemu orang seperti Yun Tianyu sebelumnya. Dia adalah pelindung iblis ibu. Anak laki-laki ini adalah anak ibu model abad baru. Ketika dia membawa Yun Tianyu ke tempat pertunjukan sebelumnya, beberapa bintang menganggapnya tampan dan menggemaskan, lalu datang untuk bermain dengannya. Anak kecil itu tidak punya kesabaran untuk bergaul dengan mereka, tetapi mereka begitu terpesona oleh kelucuannya sehingga mereka menolak untuk pergi. Akhirnya, dia memanjakan mereka dengan kepolosan khas anak-anak, menghujani mereka dengan pujian, "Kakak, kamu sangat cantik. Kamu terlihat lebih baik secara langsung daripada di TV." Senyumnya yang hangat dan penuh kasih dapat meluluhkan hati siapapun. Namun, begitu dia berbalik, dia kembali menjadi sinis. Dia berkomentar sambil mendengus, apakah mereka mencoba mencekik kita dengan parfum mereka yang mematikan? Riasan mereka sangat jelek sehingga mereka bahkan tidak bisa menyamai satu jari ibuku. Di satu sisi, Li Hanlin berkeringat dingin. Dia memberinya instruksi mendadak, "Agen Li, ambil beberapa foto cantik ibuku saat dia muncul nanti." "Ya, saya mengerti," dia menerima tugas itu. Namun, segera saja, anak laki-laki itu meragukan kemampuannya. "Bagaimana kemampuan fotografimu?" Ia menjawab, aku seharusnya dianggap lebih baik daripada seorang amatir." Hal itu membuat Yun Tianyu merasa puas dan berkata, "Bagus." Matanya kemudian memperlihatkan momen langka kelembutan penuh kasih sayang. "Foto-fotonya harus terlihat cantik, buat dia seperti peri." Tapi, nada bicaranya berubah tajam saat dia memperingatkan, "Kalau fotonya tidak bagus, aku akan memotong gajimu sebulan." Direktur Yun, dia meringis cemas. "Bukankah dia sedang mempersulitku?" Anak laki-laki itu dengan dingin melanjutkan, "Jika dia terlihat lebih jelek daripada wanita lain di foto, kamu bisa lupakan saja bonus tahunanmu." Direktur Yun, dia berteriak sedih. Dia hendak protes ketika dia melihat Yun Tianyu menegang saat dia menatap sesuatu di kejauhan. Dia melakukan hal yang sama dan sama terkejutnya dengan apa yang dilihatnya. Terjadi keributan keras di tengah aula. 183 peneguhan anak terhadap ayahnya. Dia berteriak sedih. Dia hendak protes ketika dia melihat Yun Tianyu menegang saat dia menatap sesuatu di kejauhan. Dia melakukan hal yang sama dan sama terkejutnya dengan apa yang dilihatnya. Terjadi keributan keras di tengah aula. Di tengah kerumunan, Mu Yaze terlihat menggendong Little Yi Chen saat ia berjalan menuju kursi kehormatan. Pria itu bertubuh tegap dan ramping. Wajahnya tampan dan tegas, sepasang mata tajam yang sedang mengamati lorong, dan hidung mancung. Semua sifat ini, ditambah dengan sikap acuh tak acuh dan dinginnya, yang hanya akan hilang saat ia menatap putranya, menonjolkan kebangsawanannya. Dengan rambut lembut, jas indah, dan paras angkuh, Little Yi Chen adalah seorang bangsawan kecil di pelukan ayahnya. Ayah dan anak itu memang dibentuk dalam cetakan yang sama dengan penampilan dan ekspresi yang mirip. Kilatan kamera menyala dengan cepat saat keduanya muncul di tempat tersebut, menyebabkan aula menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Mu Yaze jarang muncul di berita kecuali di media keuangan kelas atas. Little Yi Chen bahkan lebih jarang terlihat. Tidak satu pun fotonya pernah dimuat di media manapun sebelumnya. Keluargamu, atau lebih tepatnya, grupmu, memiliki pengaruh besar tidak hanya di ibu kota tetapi juga di seluruh Asia. Keluarga ini selalu tertutup, dan alasan mengapa pesta ini sangat berbeda dari pesta-pesta yang diadakan sebelumnya adalah karena Mu Yaze, sebagai pewaris grupmu, akan secara resmi tampil di hadapan media untuk pertama kalinya. Mu Wanru, yang juga berpakaian untuk acara tersebut, berjalan dengan bangga di sampingnya dan berpegangan erat pada lengannya dalam sebuah deklarasi kekuasaan yang hening. Sebagai calon nyonya grupmu, dia dibenci dan dicemburui oleh banyak sosialita dan elit. Begitu dia menikah dengan keluargamu, dia akan berhak atas ketenaran dan kekayaan seumur hidup. Lu Jingtian yang ada di dekatnya menyaksikan kejadian itu dengan jijik. Dia merasa iri dan mengepalkan tangannya karena frustrasi. Adegan ini juga menyengat Yun Tianyu. Dia melemparkan pandangan meremehkan ke arah ketiga orang itu, terutama ke arah pria hebat di tengah. Ini ayahnya, Mu Yaze. Wajahnya yang tegang sedikit mengendur. Dari sudut pandang yang dangkal, ia senang dengan penampilan ayahnya.
Seorang anak akan selalu menghormati ayahnya. Di mata seorang anak, ayahnya akan menjadi sosok yang kuat dan teguh, yang tidak dapat digantikan oleh pria manapun. Mengesampingkan semua emosi rumit yang dirasakannya terhadap ayahnya, kehadiran dan karisma Mu Yaze yang bak raja telah meneguhkan citra ayah khayalan di dalam hatinya. Anak kecil itu mencibir dengan jahat. Dia tidak jahat. Apa maksudmu? Tanya agennya dengan heran. Dia memegang kepalanya dengan bangga sebelum menjawab, seorang pria yang memiliki aku sebagai keturunannya pasti terbuat dari bahan yang baik. Tirani yang dilakukannya sangat mirip dengan keangkuhan ayahnya. Tetap saja, apakah anak itu benar-benar saudaraku? Pikirnya sambil mengusap dagunya. Agen Li, menurutmu apakah anak itu mirip denganku? Tanyanya dengan kesal sambil menatap anak laki-laki yang dingin dan sombong itu yang duduk di pangkuan ayahnya. Anak itu, Direktur Yun, kamu juga anak kecil. Li Hanlin mengamati mereka berdua dengan serius selama beberapa saat, lalu dengan butiran-butiran keringat kembali membasahi dahinya, ia menjawab. Kalian berdua mirip. Faktanya, sangat mirip. Mereka memang kembar, mata mereka sangat identik. Satu-satunya perbedaan adalah aura mereka. 184 hubungan yang tidak ada. Mereka pada awalnya memang kembar, mata mereka sangat identik. Satu-satunya perbedaan adalah aura mereka. Yi Chen kecil, meskipun kekanak-kanakan, cenderung terlihat serius dan sombong, yang sesuai dengan identitasnya sebagai anak orang kaya. Ia tidak peduli dan tidak mudah didekati. Li Hanlin bergumam pada dirinya sendiri pada saat ini, lagi pula, dia kekurangan kasih sayang seorang ibu. Yun Tianyu bertanya dengan alis terangkat, apakah itu berarti aku kurang kasih sayang seorang ayah? Bahkan tanpa ayahmu, Direktur Yun telah berhasil tumbuh kuat dan mantap. Agen Li punya pikiran lain dalam benaknya. Sebenarnya bukan pertumbuhan yang kuat dan stabil, melainkan pertumbuhan yang tidak normal, tepatnya anomali genetik. Dia punya otak super dan sudah sangat licik di usianya yang masih muda. Yun Tianyu mengerutkan kening dan tampak khawatir. Aku hanya khawatir, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu di usia yang begitu muda, dia akan mengalami kelainan psikologis. Jangan khawatir, Direktur Yun, batuk. Tidak ada seorang pun yang secara psikologis abnormal seperti Anda, Direktur Yun. Anda memiliki kelainan genetik. Tuan mudamu seharusnya normal. Agen Li, apa yang sedang kamu pikirkan? Yun Tianyu berbalik dan menatapnya. Usianya mungkin baru 6 tahun, tetapi kemampuan pengamatannya luar biasa tajam dan waspada, dia bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain hanya dengan sekali pandang. Li Hanlin tergagap, itu bukan hal yang penting. Aku hanya berpikir bahwa Direktur Yun benar-benar peduli pada saudaranya. Aku peduli padanya. Yun Tianyu mengangkat alisnya dengan nada bercanda sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jangan salah paham, Agen Li. Aku tidak begitu peduli pada ayah dan saudaraku ini. Pendengarnya tertegun sejenak. Mengapa saya ingin mengakuinya? Suaranya sedikit bergetar, dan ia mencengkeram pegangan tangga begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Perilaku Yun Tianyu yang tidak biasa ini membuatnya khawatir. Dari apa yang diketahuinya, bocah lelaki ini selalu bersikap tenang dan kalem, dan di hadapan ibunya, dia polos dan seperti anak kecil, yang merawatnya tanpa mengeluh. Tidak peduli seberapa sulit rintangan yang ada, dia selalu hangat dan baik hati. Dia adalah pendukung ibunya di titik terlemah dalam hidupnya. Namun, setelah semua wajah itu disingkirkan, Yun Tianyu hanyalah seorang anak laki-laki kesepian yang berdiri sendirian di sudut yang usang. Kesendirian anak itu begitu memengaruhi orang dewasa sehingga ia mulai merindukannya. Direktur Yun, apa maksud perkataanmu? Senyum hangat dan anggun telah sirna dari wajah Yuyu. Wajahnya berubah pucat saat ia mengerutkan bibirnya, ia tampak berusaha keras menahan rasa sakitnya. Hubungan darah itu tidak ada gunanya. Kenapa aku harus memanggil orang asing, ayah, dan anak, saudara, padahal mereka tidak melakukan apapun untukku selama 6 tahun terakhir? Kenapa aku harus peduli pada mereka? Li Hanlin yang tidak dapat lagi menahan sakitnya, berjalan mendekati anak laki-laki itu dan memeluknya erat-erat. Yuyu kemudian kembali tenang dan melanjutkan dengan tenang, Agen Li, ibuku yang bodoh ini benar-benar tidak berguna, bukan? Dia selalu diganggu dan selalu mengalah. Tidak peduli seberapa berat keluhan yang dihadapinya, dia selalu tersenyum saat berada di rumah. Dia ingin menjadi ibu yang tak terkalahkan di hadapanku.
Bukankah itu bodoh? Ibumu sangat mencintaimu. Dia rela mengalah demi dirimu. Ya, kau benar, ibu bodoh. Tatapan mata Yuyu tampak jauh dan kosong saat pikirannya tertuju pada hari-hari yang mengerikan itu. Sepanjang ingatannya, dia adalah anak tanpa ayah. 185 karisma si kecil. Sepanjang ingatannya, dia adalah anak tanpa ayah. Awalnya, ia tidak terganggu dengan ketiadaan sosok ayah. Ayahnya hanya ada dalam pikirannya. Sebaliknya, ibunya sangat nyata dan selalu berada di sisinya, mencintainya, dan memanjakannya. Anak-anak itu sensitif, jadi meskipun ingatannya kabur, mereka tetap dapat secara tidak sadar merasakan kasih sayang orang tua mereka kepada mereka. Tumbuh dalam keluarga dengan orang tua tunggal, ia tanpa sengaja mengundang gosip. Ibunya melahirkannya saat ia masih kuliah, dan berita tentang anak haramnya entah bagaimana menyebar di sekolah seperti api yang membakar. Banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya. Para gadis di sekolah, yang iri padanya, mengeroyoknya dan mengajukan petisi agar ia dipecat. Ibunya diskors dari sekolah selama setengah tahun karena hal ini. Setelah banyak dibujuk oleh Yun Yecheng, kepala sekolah dengan berat hati setuju untuk mengizinkannya tinggal, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan studinya. Saat Yuyu beranjak dewasa, dia menangis minta ayah saat itu. Dia melihat teman-teman sekelasnya bersama orang tua mereka yang penyanyang di taman kanak-kanak dan merasa iri kepada mereka karena memiliki ayah dan ibu. Saat itulah dia menyadari pentingnya memiliki seorang pria untuk menopang keluarga. Jika tidak ada laki-laki di dalamnya, sebuah rumah tangga akan dibenci. Pasangan mereka yang merupakan ibu tunggal dan anak haram selalu menjadi korban perundungan, dia tidak bisa melupakan rasa malu dan hina yang harus dia tanggung saat dia masih muda. Seringkali, ibunya akan duduk di samping tempat tidurnya dan menangis menyesali telah menjaganya di sisinya sementara dia berpura-pura tertidur lelap. Jika saja aku tidak dengan egois membawamu pergi saat itu, kau tidak akan menderita seperti ini dan malah akan menjalani hidup bahagia. Dengan mata terpejam, dia merasakan butiran air mata jatuh dingin di wajahnya. Dia menahan semua keluhan dalam diam hanya untuk melindungiku. Dia pikir dia bisa menipuku, tapi aku tahu segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menampakkan kesakitan dan tekad yang tidak biasa untuk usianya. Ibu tidak kuat, jadi aku akan kuat untuknya. Di rumah ini tidak ada laki-laki, jadi aku akan menjadi laki-laki. Dia menatap Li Hanlin ketika mengucapkan kata-kata itu dan melihat Li Hanlin menatapnya dengan sedih, menangis sedalam-dalamnya. Yuyu terkejut. Agen Li, mengapa kamu menangis? Direktur Yun, Anda mengalami kejadian yang sangat buruk, saya tidak menyangka, dia kembali berlinang air mata saat menjawab. Dia menatap agennya dengan pandangan meremehkan. Bagaimana mungkin seorang pria dewasa menangis sekeras itu? Itu memalukan. Li Hanlin tercengang. Direktur Yun, saya merasa kasihan pada Anda. Yuyu dengan tenang menjawab, jika kamu benar-benar merasa menyesal, pastikan kamu mengambil foto-foto terbaik ibuku saat dia keluar nanti. Bagaimana? Yun Tianyu berbalik dan menatap Little Yi Chen dengan kesal dengan profil sampingnya yang sempurna. Sepertinya aku tidak sanggup berbagi ibuku dengan anak lain, komentarnya pasrah. Ibunya adalah miliknya dan hanya miliknya. Ia tidak mau membagi kasih sayang ibunya kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya atau saudara kembarnya. Tidak kepada siapapun. Di dalam ruang makan, lampu kilat kamera tak henti-hentinya. Yi Chen kecil menjadi silau karena cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu sangat menyakitkan matanya. Ia mengulurkan tangan kecilnya untuk menggosok matanya. Ayahnya melihat gerakannya dan segera memberi isyarat kepada asistennya untuk menahan para wartawan media yang putus asa itu. Tidak ada gambar lagi. Ayah, Yi Chen kecil tiba-tiba mengusap dadanya, alisnya berkerut dalam. Dadaku agak sesak. 186 membuat semua orang tercengang. Ayah, Yi Chen tiba-tiba mengusap dadanya, alisnya berkerut dalam. Dadaku agak sesak. Ada apa? Ada sedikit kesedihan di wajahmu Yase. Kenapa dadamu sesak lagi? Yi Chen menggelengkan kepalanya karena bingung. Berpura-pura malu, dia cemberut dan menjawab, aku tidak tahu. Ini hanya sesak. Benar-benar sesak dan sakit. Ini mengerikan. Ia membelai kepala kecil putranya. Pada saat itu, terjadi keributan lagi di pintu masuk. Ya Tuhan, betapa indahnya. Kerumunan wartawan media yang bersemangat kemudian memadati ujung karpet merah. Yun Sishi,
Dengan senyum yang anggun dan menarik, menggamit lengan Gu Xing saat mereka masuk dengan anggun. Saat mereka muncul dalam sorotan, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, yang dipenuhi dengan keterkejutan, kecemburuan, penghinaan, dan keraguan, tertuju pada mereka dari dekat dan jauh. Orang-orang secara khusus memusatkan perhatian pada gaunnya yang menarik perhatian dan glamor serta kalung batu rubi yang berkilau di tulang selangkanya. Yun Cixi, dalam balutan gaun merah mewah, secantik tangkai mawar segar dan lembut. Ia memiliki wajah yang lembut dan bersemangat. Ketika dia berdiri bersama Gu Xing, mereka memang sangat cocok. Pria itu selalu menjadi kesayangan industri mode, ia memiliki tubuh tinggi dan wajah yang menarik. Tidak peduli bintang wanita mana yang berdiri di sampingnya, mereka selalu tampak pucat jika dibandingkan dan perhatian teralihkan dari mereka. Namun, Yun Cixi berbeda dari yang lain, saat dia berdiri di sampingnya, dia tidak hanya tidak tertutupi oleh kehadirannya, dia bahkan lebih menonjol, dan wartawan media saling berbisik dalam kegembiraan mereka. Aku mengenalinya. Bukankah dia yang datang bersama Gu Xing? Ya, dia Yun Cixi. Aku sudah tahu namanya beberapa waktu lalu. Kudengar dia pendatang baru yang sangat berbakat dan aktingnya luar biasa. Kudengar dia adalah pemeran utama wanita pilihan sutradara Lin. Kalian tahu kan tentang matanya yang jeli? Cek, dia sangat ketat. Karena dia berhasil mendapatkan persetujuan Direktur Lin, dia tidak boleh diremehkan. Rasa takjub dan pujian menghujani mereka bagai ombak yang mengamuk. Yun Cixi merasa sedikit kewalahan, tetapi wajahnya tetap tersenyum menawan. Dia berkoordinasi dengan permintaan wartawan media untuk berhenti dan tinggal serta bergandengan tangan dengan Gu Xing saat mereka menerima hujan kilatan cahaya. Mu Wanru segera melihat semburat merah menyala di tulang selangkanya. Matanya terbelalak kaget. Dia mengepalkan tangannya erat-erat karena tak percaya, lalu perlahan mengalihkan pandangan ragunya ke arah Muyase. Dia tidak akan salah mengira kalung rubi itu adalah kenang-kenangan pribadinya, dan itu satu-satunya barang berharga yang ditinggalkan ibunya untuknya. Ketika dia melihat kalung itu di masa lalu, kalung itu tersimpan dengan aman di dalam kotak kristal cantik dan rapuh yang selalu dia bawa kemana-mana, dan tak pernah sekalipun meninggalkannya. Dia tidak dibolehkan menyentuhnya, apalagi yang lain. Kalung itu tak ternilai harganya, nilainya hampir tidak dapat diukur. Dan dia malah dengan santainya, memberikannya pada Yun Cixi. Palsu. Kalung itu pasti palsu, barang palsu berkualitas bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Kulitnya perlahan kehilangan warnanya. Jika situasinya memungkinkan, dia ingin berlari ke arahnya dengan langkah besar dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Pesta belum dimulai, tetapi suasananya telah mencapai puncaknya berkat Gu Xing dan Yun Cixi. Tatapan mata dipertukarkan di aula yang mewah itu. Yun Cixi bahkan tidak menyadari kebencian yang terpancar dari mata Mu Wanru. Dengan dirinya yang menjadi pusat perhatian malam ini, lampu kilat kamera yang gila-gilaan terus menyinarinya, dan tidak pasti berapa banyak roll film yang digunakan untuk menangkap kecantikannya. 187 harta yang dianggap sebagai hidupnya. Tidak diketahui pasti berapa banyak roll film yang digunakan untuk mengabadikan kecantikannya. Bahkan Li Hanlin yang mengamati pemandangan dari lantai 2 pun tercengang. Yun Tianyu menghentakkan kakinya dengan keras dan bertanya dengan tegas, "Tuan Li, apakah Anda lupa apa yang telah saya tugaskan kepada Anda?" Tidak, Li Hanlin langsung bereaksi, tetapi mungkin dia terlalu terguncang, jadi dia meraba-raba dengan gelisah dan hampir membanting kamera SLR mahal itu ke tanah. Dia begitu terkejut hingga berkeringat dingin. Tetap tenang. Yuyu menatapnya dengan jengkel, seolah-olah dia sedang mengejeknya karena kurangnya pengalaman dalam hidup. "Bos, ya ampun, Nyonya Yun cantik sekali sampai-sampai waktu hampir berhenti." Ia terpana oleh kecantikannya dan buru-buru mengangkat kamera. Ia masih tidak lupa berseru, sang pencipta adalah makhluk yang sangat mistis. Begitu cantik, begitu cantik. Tentu saja, ibuku adalah peri yang turun ke bumi. Dengan senyum penuh pengertian, Yun Tianyu menatap ibunya dengan penuh kasih. Matanya penuh kelembutan dan kehangatan, hampir sampai pada titik memanjakannya. "Jing Tian, bukankah itu Yun Cixi?" "Ya Tuhan, gaunnya sangat indah." Di kursi VIP, Tang Yu berseru sambil melihat ke arah Yun Cixi. Dia mendorong Lu Jing Tian, yang sedang bersulang untuk orang lain, karena ketidakpercayaannya.
Yang terakhir berbalik dengan frustrasi dan membentak, apa yang kau ributkan? Apa kau belum cukup melihat semua ini? Serius? Apakah kamu masih mengingatnya? Dia adalah pendatang baru yang baru-baru ini dibimbing oleh Direktur Lin. Kalung yang melingkari lehernya sangat cantik. Itu sebenarnya adalah batu rubi darah merpati. Lu Jingtian terkejut dan kemudian mengikuti arah yang dilihat Tang Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut juga. Kalung itu tampak sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan dia merasakan sesuatu yang mendalam mengenai kalung itu. Pikirannya tiba-tiba teringat. Ah, itu, bukankah itu? Secuil kenangan melintas di matanya, dan, setelah itu, api kecemburuan menyala di dalam dirinya. Kalung ini adalah karya yatim piatu, satu-satunya karya di dunia. Jadi, sebelum ini, dia hanya pernah melihatnya di tangan Muyase. Dia mendengar bahwa kalung itu sangat berarti baginya dan dia menganggapnya sebagai hidupnya. Dulu dia sangat menyukai kalung itu dan memohon agar dia melepaskannya dengan memberikannya kepadanya, tetapi tanpa sengaja dia malah membuatnya marah. Saat ini, dia tidak berani menunjukkan minat pada kalung itu. Rumor yang berkembang adalah bahwa The Tear of Roses merupakan karya yatim piatu terakhir dari perancang perhiasan ternama Italia, Gianni Tumosa, pada abad lalu. Setelah tercipta, banyak desainer perhiasan menciptakan banyak kalung berlian indah yang terinspirasi oleh The Tear of Roses. Meskipun demikian, batu rubi darah merpati langka di dunia, dan The Tear of Roses dapat dikatakan sebagai Ratu Permata pada akhir abad lalu. Mengapa itu ada padanya? Ada kecurigaan yang meningkat di mata Lu Jingtian namun tersembunyi di baliknya lebih banyak kecemburuan murni. Dia akan menjadi pusat perhatian di pesta gala ini. Namun, Yun Cixi ini mengambil perannya dan bahkan perhatiannya. Lu Jingtian menatap Gu Xingzi dan berpikir bahwa ini bahkan lebih tak terbayangkan. Dia sebenarnya adalah pasangan wanitanya. Dia telah mengundangnya untuk menjadi pasangan prianya malam ini, tetapi dia ditolak dengan kejam dan mengatakan bahwa dia sudah mempunyai pasangan. Dia sangat kecewa, tetapi dia menghibur dirinya dengan pikiran bahwa pasangannya pastilah seorang aktris wanita terkenal di dunia. Pada akhirnya, itu Yun Cixi, seorang pemula yang belum memulai debutnya. Apa ini tadi? Jantungnya hampir tidak bisa tenang. Saat Yun Cixi hendak berjalan melewatinya, dia diam-diam menjulurkan kakinya ke balik gaunnya. 188 menginjakmu. Saat Yun Cixi hendak berjalan melewatinya, dia diam-diam menjulurkan kakinya ke balik gaunnya. Tanpa sepengetahuannya, wanita berbaju merah itu, mungkin karena kilatan matanya yang jahat saat sedang merencanakan, sudah waspada terhadapnya. Sekali digigit, dua kali malu. Yun Cixi melihat bagaimana Yang Mi mempermalukan Yun Na, jadi dia sangat waspada terhadap tempat dia meletakkan kakinya. Gu Xingzi mempertaruhkan reputasinya untuk membuka jalan masuk bagi wanita itu pada kesempatan penting ini, jadi dia sangat menghargai kesempatan ini dan bersikeras untuk menampilkan yang terbaik, baik dalam sikap maupun ekspresi. Maka, tatapan mata Lu Jingtian yang tajam menyadarkannya untuk berhati-hati terhadap kakinya, dan benar saja, dia menemukan taktiknya. Namun, dia berpura-pura tidak menyadari sesuatu yang mencurigakan saat dia meluncur melewatinya bersama Gu Xingzi. Di kakinya ada sepatu hak 7 inci, dia melihat saat yang tepat, dan kemudian dia dengan mantap mengangkat satu kaki dan dengan ahli meletakkan tumit tipisnya yang menghantam kaki si penipu. Ah! Lu Jingtian tidak melihat musuhnya membalikkan meja padanya, jadi kakinya langsung lumpuh. Dia menjerit karena rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya, dan keringat dingin segera membasahi seluruh tubuhnya. Sepatu hak stiletto Yun Cixi dibentuk dengan baik dengan tumitnya yang tipis dan panjang, sementara sepatu hak stiletto Lu Jingtian adalah sepasang sepatu hak terbuka dengan mulut ikan, yang cocok dengan pakaiannya malam ini. Terlebih lagi, ia sengaja mengincar jari kakinya yang terbuka, sehingga tidak mengherankan jika korban serangan kejamnya mengalami kuku jari kaki yang retak. Lu Jingtian terjatuh ke lantai karena penderitaan yang luar biasa yang berasal dari jari kakinya yang patah. Ia memilih gaun pendek, dan tanpa alasan jelas, tidak mengenakan pakaian dalam, sehingga saat ia terjatuh ke belakang dengan tubuh terekspos penuh, media tidak membuang waktu dalam mengambil foto penampilannya yang memalukan di hadapan para tamu. Tanpa mempedulikan citra publiknya, dia melolong dengan keras dan mencolok. Keringat membasahi punggungnya saat dia kehabisan napas, air mata mengalir deras di pipinya. Yun Cixi. Setelah teriakan keras itu,
Tang Yu melompat dan menunjuknya dengan jari telunjuknya. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Yun Cixi juga terkejut dengan kecelakaan ini. Dia berdiri tak bergerak, menutupi bibirnya dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Keributan besar pun terjadi akibatnya. Gu Xingzi dengan protektif menarik Yun Cixi ke punggungnya sambil menatap tajam ke arah Tang Yu, dan bertanya, apa maksudmu? Tatapannya sangat tajam, dalam sekejap, suasana menjadi penuh ketegangan. Tang Yu tersentak karena sikap dinginnya. Dia melunakkan kata-katanya yang kasar tetapi tidak menghentikan keluhannya. Anak baru ini benar-benar tidak sopan ketika dia menginjak kaki Nona Lu. Nona Lu adalah panggilan kehormatan Lu Jingtian di Huanyu Entertainment. Hanya bintang papan atas seperti Yang Mi dan Han Yuyan yang bisa langsung memanggilnya dengan namanya. Tang Yu dianggap sebagai aktris kelas 3, jadi dia hanya bisa memanggilnya Nona Lu. Gu Xingzi tidak terpengaruh. Apakah Cixi benar-benar menginjak kaki Jingtian? Apakah kamu melihatnya sendiri? Tang Yu mengakui dengan tenang, tidak. Sementara itu, Yang Mi dan Han Yuyan, yang berdiri di sudut terjauh, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Mereka tidak ingin terlibat dalam situasi yang tidak jelas dengan kehadiran Direktur Mu dan Nyonya Muda Mu. Ya, dialah yang menginjak kakiku. Lu Jingtian tampak sedih saat berkata, dia sangat kejam. Kakak Xingzi, kurasa jari kakiku patah. 189 kekeliruan senioritas. Ya, dialah yang menginjak kakiku. Lu Jingtian tampak sedih saat berkata, dia sangat kejam. Kakak Xingzi, kurasa jari kakiku patah. Aku tidak. Yun Cixi berusaha menjelaskan dengan panik, tampak bingung dan tidak berdaya. Dalam hati, mengetahui seberapa besar kekuatan yang telah dia gunakan dalam serangannya sebelumnya, dia yakin dia telah mematahkan jari kaki Lu Jingtian. Dia mungkin lemah lembut dan suka mengalah di masa lalu, tetapi itu semua demi Yuyu. Dia bukan orang yang lemah dan tidak ingin menerima pengganggu. Dia tahu secara tidak sadar bahwa Lu Jingtian bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Tetapi Lu Jingtian adalah orang yang pertama kali mencoba melakukan sesuatu yang aneh padanya. Dia hanya membalas dendam dan tidak lebih. Bagaimana jika dia menginjak kaki orang lain? Dia bukan orang pertama yang melakukannya malam ini. Gu Xingzi mengerutkan kening. Meskipun dia tidak dekat dengan Lu Jingtian, dia tahu reputasi Lu Jingtian sebagai putri yang manja dan manja. Apa yang dikatakannya sebagian besar tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, dia tidak mempercayainya dan langsung menolak klaimnya. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimmu ke ruang medis. Kakak Xingzi, kenapa kau begitu protektif padanya? Wanita jalang ini melakukannya dengan sengaja. Sementara itu, Mu Yaze menatap Yun Cixi dengan alis berkerut. Dia menjadi tidak bahagia sejak kedatangannya. Dia mengira dia sudah tahu tempatnya pada titik ini, namun dia tetap muncul di depan umum bersama Gu Xingzi. Pada saat yang sama, Little Yi Chen, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan ekspresi yang sama. Dia melihat dengan jelas di mana Lu Jingtian jatuh. Sejak kedatangan Yun Cixi, dia memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Sama seperti ayahnya, dia tidak senang jika adik perempuannya yang cantik itu berada di sisi pria lain. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat anak muda ini bingung. Lu Jingtian benar-benar menjulurkan kakinya untuk menjegal adik perempuannya yang cantik. Dia melihatnya dan tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dia tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Keributan di lantai bawah terlihat jelas dari lantai 2. Yun Tianyu hanya mendengar teriakan Lu Jingtian dan tuduhan tidak masuk akal kepada ibunya. Ibunya dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia benar-benar khawatir dan marah. Beraninya wanita itu menindas ibuku. Agen Li, siapa dia? Li Hanlin hanya bisa tergagap, aku tidak tahu. Bukankah kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumahmu sebelum datang ke sini? Tidak ada satupun bintang yang saya sukai yang berasal dari Huanyu Entertainment. Dia menjelaskan dengan nada menyesal. Sambil tampak menyesal, dia melanjutkan, Direktur Yun, saya akan memastikan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh setelah pesta ini. Yun Tianyu bersandar pada pegangan tangga dan melihat lagi lama-lama sebelum memutuskan dengan cemas. Tidak. Ini tidak bisa, aku akan turun. Dia segera menahan anak laki-laki itu dengan mendekapnya. Direktur Yun, harap tetap tenang, Anda tidak bisa turun ke sana. Identitas Anda, belum bisa diungkapkan. Tidak, kakak cantik tidak menginjakmu. Tepat saat dia gelisah di dekat ibunya,
sebuah suara muda dan naif terdengar dari bawah. Dengan wajah muram, dia menoleh ke arah suara itu dan melihat Little Yi Chen menatap Lu Jingtian dengan tidak senang. Adik cantik baik-baik saja, tapi kamu harus menjulurkan kakimu untuk membuatnya tersandung. Itu salahmu. Yun Tianyu tampak semakin kesal saat mendengar ini. Adik yang cantik. Anak laki-laki itu benar-benar memanggil ibu kandungnya, adik cantik. Itu benar-benar membuatnya jengkel. Bibirnya bergerak-gerak tak terkendali di wajahnya yang biasanya tenang. Lalu, kalau pakai logika ini, dia harus manggil aku apa? 190 kecerdasan luar biasa. Anak laki-laki itu benar-benar memanggil ibu kandungnya, adik cantik. Itu benar-benar membuatnya jengkel. Bibirnya bergerak-gerak tak terkendali di wajahnya yang biasanya tenang. Lalu, kalau pakai logika ini, dia harus manggil aku apa? Sebuah gambaran mental Yi Chen kecil memanggilnya, Paman, dengan suaranya yang naif dan lembut muncul di hadapannya. Yun Tianyu tampak terguncang oleh gambaran ini. Dia benar-benar membenci saudaranya yang bodoh ini. Namun, dia semakin membenci ayah mereka, Mu Yase. Dia tidak dapat mengerti, mengapa saudaranya hanya memiliki tingkat kecerdasan di bawah standar meskipun memiliki gen yang sama. Dari sudut pandang tertentu, Yun Tianyu dapat menganggap dirinya sebagai pilar rumah tangga mereka, menopang kecerdasan di antara mereka berempat. Dia berhenti sejenak dan mengoreksi dirinya sendiri dengan kasar, keluarga 4 orang mana yang sedang kupikirkan. Aku tidak akan mengakui ayah dan saudara laki-laki ini. Di keluarganya hanya ada dia dan ibunya. Sisanya tidak dapat dihitung. Lu Jingtian tidak siap mendengar komentar Little Yi Chen, wajahnya berubah gelap saat dia tertawa terbahak-bahak. Dalam hati, dia mengutuk anak itu karena berbicara tiba-tiba. Dia akan memberikannya padanya seandainya dia adalah anak orang lain. Sayangnya, ini adalah putra tuan mudamu, Mu Yi Chen. Di belakang bocah itu berdiri cinta dalam hidupnya, Mu Yase, jadi dia harus memperlakukan anak ini dengan lembut apapun yang terjadi. Keluargamu dikenal sangat menyayanginya. Dia mungkin perlu bergaul dengannya saat dia menikah dengan keluargamu. Dia harus membuatnya berada di pihaknya, atau dia mungkin menjadi batu sandungan bagi rencananya untuk menikah dengan keluargamu. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata kepadanya sambil menahan rasa sakit di kakinya, Yi Chen kecil, anakku, kamu pasti salah. Aku tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Dia menatapnya dengan jijik dan melanjutkan dengan suaranya yang lembut, ayah telah mengajarkanku untuk menjadi seorang pria sejati sejak kecil, aku harus bertanggung jawab atas tindakanku. Aku tidak berbohong, kamu memang menjulurkan kakimu untuk menjegal adik perempuan cantik itu. Yun Tianyu hampir terjatuh setelah mendengar tuduhan kekanak-kanakan dari saudaranya. Dia mengira saudara kembarnya akan memiliki gen elit yang sama dengannya, namun bicaranya hanya setingkat anak TK meskipun penampilannya cerdas dan angkuh. Dia menutup mukanya sambil terdiam. Adapun Li Hanlin, yang berdiri di sampingnya, menganggukkan kepalanya dengan bersemangat. Itulah perilaku yang seharusnya dimiliki anak berusia 6 tahun. Direktur Yun, IQ dan EKMO benar-benar terlalu abnormal. Perkataan Little Yi Chen telah memicu perdebatan di antara para tamu. Anak kecil tidak boleh berbohong. Ditambah lagi, dia berasal dari keluarga pentingmu. Dia pasti memiliki didikan yang ketat. Sebagai tuan mudamu, dia tidak bisa berbohong. Benar sekali. Aku juga merasa Lu Jingtian sedang mengincar Yun Sishi. Wanita cenderung cemburu. Yun Sishi telah menjadi pusat perhatian malam ini, dan banyak yang tidak senang dengan itu. Aku yakin ada beberapa orang yang ingin menempatkannya dalam posisi yang sulit. Selalu ada tekanan pada seorang pemula, terutama bagi seseorang seperti dia yang tidak memiliki rekam jejak. Wajar jika dia dikucilkan. Saya merasa kasihan sekali padanya. Lu Jingtian hampir menangis lagi, kali ini, didorong oleh kemarahan, dia berkata, tidak. Oh, benarkah? Ada kamera pengawas di sana. Little Yi Chen menunjuk ke kamera pengawas di samping dan melanjutkan, kurasa kamera itu menghadap ke arahmu. Kalau begitu, kita bisa memutar ulang adegan itu dan mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya bab 191 keterpencilannya hanya dangkal.